Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin membahas One Punch Man chapter 221. Pada chapter kali ini kita akan melihat kemunculan kelompok baru yang bernama Asosiasi Korban Nama Hero dan mereka mencoba untuk merekrut Saitama menjadi eksekutif. Dan yang menarik adalah kita bakal melihat Garou setelah sekian lama tidak muncul di manganya. Selanjutnya ada latih tanding menarik antara Saitama melawan Genos yang ternyata data dari pertarungan itu akan dikirim kepada Dr. Kuseno untuk dianalisis. Dan seharusnya kalian sudah tahu sosok sebenarnya dari Dr. Kuseno. Sebelum mulai video ini, jangan lupa buat klik like dan subscribe biar channel ini bisa terus berkembang. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 221. Oke, cover chapter kali ini agak unik karena kita ditampilkan dengan banyak karakter sekaligus yang dimana ada asosiasi korban nama Hero yang sedang mencoba untuk merekrut Saitama dan judul chapter kali ini adalah kekuatan baru. Nah, orang-orang yang baru datang ini menjelaskan kepada Saitama jika kami adalah asosiasi korban nama Hero. Sebuah organisasi tempat berkumpulnya para pahlawan yang diberi nama seperti ejekan dan menuntut permintaan maaf dari asosiasi pahlawan serta penggantian nama. Kemudian di sini dijelaskan beberapa anggotanya dengan nama-namanya yang unik. Yang pertama ada pahlawan kelas C peringkat 198 dengan julukan pemabuk. Selanjutnya ada yang nama pahlawannya Hidung Merah, Dokter Mesum Pendiam, dan terakhir ada si Super Mesum. Setelah itu mereka pun berkata, pahlawan kelas A peringkat 39 botak berjubah. Anda memiliki nama yang paling buruk atau kejam bahkan di antara para pahlawan kelas A. Maka dari itu kami sangat ingin Anda menjadi eksekutif di kelompok kami dan berjuanglah bersama kami. Nah, mendengar itu, Saitama pun keringat dingin dan merasa kalau mereka ini adalah kelompok yang sedang digosipkan itu dan tidak menyangka kalau bakal direkrut juga. Tapi kemudian Forte memberitahu kalau itu bukanlah mereka. Yang intinya Saitama mengira kalau mereka ini dari New Heroes dan ternyata bukan. Nah, di sela-sela pembicaraan itu, Black Sperm sedang mengamati Saitama yang sedang mengobrol. Black Sperm berkata dalam hati, Saitama, kemarin kau membiarkan Amaimas yang datang untuk bicara denganmu itu kabur ya. Ternyata dia punya celah juga yang bisa dimanfaatkan. Karena dia itu kuat tapi tidak tegas, monster licik seperti Amaimas bisa kabur dari Saitama. Tapi apa yang tersisa di sini cuma orang-orang seperti ini. Sepertinya tinggal menghitung mundur menuju keruntuhan sebentar lagi. Bibit-bibit baru yang menjanjikan juga sepertinya sudah diambil oleh New Heroes. Nah, setelah itu Shin pun berpindah kepada seseorang yang sedang berjalan, yang ternyata itu adalah Suiko yang menuju markas asosiasi pahlawan. Dia di sini menjadi sangat bersemangat karena bisa bertarung di tempat yang semegah ini. Nah, melihat Suiko yang begitu bersemangat, petugas wanita pun berkata, padahal tempat kita sudah diambang kejatuhan, tapi sepertinya dia tidak tahu situasi di dunia luar ya. Dan temannya menasehati untuk jangan bicara yang tidak perlu. Kemudian mereka pun menyambut Suiko dan akan melakukan penilaian peringkat awal di tempat latihan. Saat ini mereka sudah masuk ke markas asosiasi pahlawan dan sedang berjalan ke tempat latihan. Di sini petugas memberitahu kepada Suiko jika kami sudah menyelidiki sedikit tentang tinju Muay Thai dan kakak laki-laki dari Nona Suiko sepertinya punya pengalaman menjuarai turnamen bela diri. Jadi apa yang sedang dilakukan kakak Anda sekarang? Di sini Suiko hanya bilang kalau dia itu kakak yang tidak bisa diandalkan dan palingan dia sedang main-main di suatu tempat sambil mengingat tentang surat dari Suiryu untuk menyuruh adiknya membayar biaya tagihan rumah sakit. Nah, mendengar ucapan dari Suiko, di sini petugas wanita seperti meremehkan Suiko dengan bilang, begitu ya, padahal akan bagus kalau bisa menghubunginya. Tapi Suiko membantah kalau aku itu lebih kuat dari kakakku. Dan justru malah diketawain gitu aja oleh petugas asosiasi. Karena hal itu, Suiko pun menjadi sedikit marah karena merasa diremehkan. Setelah itu, uji kekuatan pun dilakukan di tempat latihan nomor 2 dan kita di sini melihat kekuatan Suiko yang sangatlah gila yang bisa menghancurkan robot dengan mudah menggunakan seni bela dirinya. Well, melihat hal itu, para petugas asosiasi pun menjadi terkejut karena Suiko ternyata cukup kuat juga. Dan nama bela diri ini adalah tinju penyu berputar. Sambil kita di sini melihat robot itu hancur menjadi rongsokan karena ulah Suiko. Setelah selesai menunjukkan kekuatannya untuk menguji di mana peringkat yang bakal didapatkan, Suiko pun mandi terlebih dahulu dan cukup terkejut setelah mengetahui peringkat apa yang didapat. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia kira. Karena peringkat yang dia dapatkan bukanlah pahlawan kelas S dan hanya menjadi pahlawan kelas A.
Nah, petugas asosiasi beralasan kalau kau itu kuat tapi masih belum mencapai pahlawan kelas S. Dan salah satu dari mereka juga memuji Suiko dalam hati. Karena usianya masih muda yang berumur 18 tahun dan tergantung pengalamannya nanti, dia bisa saja berkembang pesat. Kira-kira potensi kemampuannya mungkin akan terlihat dalam pertarungan sesungguhnya. Dan akhirnya Suiko pun menerima hasilnya dengan lapang dada sambil berkata, "Yah, kalau begitu aku akan berjuang mulai dari sini dan tidaklah masalah." Sambil mengepalkan kedua tangannya dengan penuh semangat, Suiko akan beraksi hebat sebagai pahlawan, lalu membuat kakaknya yang sedang keluyuran entah kemana itu terkejut. Setelah itu, Shin pun berganti kepada Suiryu yang mendapatkan sebuah misi untuk menargetkan seseorang. Nah, Suiryu di sini merasa heran karena yang ditargetkan bukanlah monster. Tapi petugas New Heroes bilang kalau kau itu harus ganti rugi biaya kostum, jadi diamlah dan jalankan misinya. Jelas Suiryu di sini merasa ragu-ragu karena target yang diperintahkan ini kelihatannya cuma lagi kerja paruh waktu biasa dan apa tuduhannya. Kemudian petugas New Heroes pun bilang kalau dia itu sudah melukai banyak pahlawan dengan sebutan pemburu pahlawan. Dia itu bajingan yang lolos dari hukuman penjara di pengadilan hanya karena alasan masih di bawah umur. Membasmi kejahatan yang tidak bisa diadili hukum juga merupakan tugas dari pahlawan. Kalau dia tidak melawan, maka buat dia agar melawan balik. Apakah kau mengerti? Dan setelah itu kita di sini melihat ada Garou yang akhirnya muncul setelah sekian lama dan penampilannya juga saat ini sudah berubah di mana bentuk rambut khas lancip duanya itu sudah hilang. Sekarang dia sudah tobat dan beralih menjadi kurir paket. Well, cukup gokil juga sih perjalanan hidup Garou ini dan Mimin salut lah. Setelah itu, Shin pun berganti lagi kepada Genos yang dibuat tidak berkutik oleh Saitama karena tinjuan dari senseinya hampir mengenai wajahnya. Bahkan karena hal itu terjadi sebuah gelombang kejut dan debu yang berbentuk lurus. Bahkan setelah pertarungan mereka selesai, kita di sini melihat debu yang mengepul sangat banyak di udara. Saitama juga bertanya apakah datanya sudah didapatkan. Genos pun menjawab, "Iya, Dr. Kuseno pasti bisa menganalisisnya dari rekaman pertempuran kita barusan." Ini jadi cukup menarik sih, karena selama ini ternyata Saitama sudah dimata-matai oleh Dr. Kuseno lewat Genos bahkan dari awal. Data pertarungan sparring mereka selama ini juga sepertinya terus dianalisis oleh Dr. Kuseno untuk diambil. Kemudian, Genos pun di sini merasa bimbang seperti ingin bertanya kepada senseinya, bagaimana dengan Amaima setelah kejadian itu. Tapi, dia tidak bisa menanyakannya kepada Saitama karena ragu-ragu gitulah. Genos beralasan jika hari ini wajah Saitama Sensei terlihat sedang memikirkan sesuatu yang tidak seperti biasanya. Dan jika waktunya tiba, Sensei pasti akan menceritakannya sendiri dari mulutnya. Setelah selesai latihan, Saitama pun mengajak Genos untuk pergi makan soba dan Genos pun setuju gitu aja. Setelah itu, Saitama pun lagi-lagi memasang muka serius seakan-akan terjadi hal yang sangatlah mendesak. Dan ternyata alasan dari sisi Saitama adalah kemunculan dari organisasi baru bernama Asosiasi Korban Nama Hero sebelumnya. Saitama di sini menganggap kalau mulai sekarang peta kekuatan pasti akan berubah total atau keseimbangan kekuatan. Dan jika waktunya sudah tiba, aku pasti akan memberitahunya kepada Genos juga. Dan kocaknya adalah karena masalah Asosiasi Korban Nama Hero ini bikin Saitama memasang muka seriusnya. Dan Genos pun berakhir tidak berani bertanya tentang apa yang terjadi dengan Amaimas kepada senseinya. Nah, setelah kita melihat One Punch Man chapter 221 banyak terjadi hal yang menarik. Dari mulai Suiryu yang justru ingin memburu Garou yang sudah tobat menjadi kurir paket, bahkan akan membawa beberapa tim rombongan dengan anak buahnya. Tapi mungkin Suiryu melakukan ini karena keterpaksaan dari perintah New Heroes dan harus mematuhi perintah tersebut. Dan yang paling menarik adalah selama ini tuh Genos melaporkan apapun tentang aktivitas Saitama kepada Dr. Kuseno. Bahkan hal absurd pun seperti Kentang yang waktu itu di episode spesial One Punch Man Season 1, Genos kan sampai memata-matai aktivitas Saitama dan berakhir mencuri kentang untuk kemudian diteliti oleh Dr. Kuseno yang ternyata itu hanyalah kentang biasa. Genos mengira kalau itu adalah salah satu sumber kekuatan kenapa Saitama itu bisa kuat. Nah, walaupun Dr. Kuseno di sini terlihat tertarik dengan Saitama, tapi begitupun dengan Genos yang juga tertarik dengan Saitama dan tidak dipengaruhi oleh Dr. Kuseno. Jadi selama ini tuh Genos yang mengakui kekuatan Saitama itu emang murni dari kekaguman Genos kepada Saitama, bukan perintah dari Dr. Kuseno. Dia sangat ingin menjadi kuat seperti Saitama agar bisa membalaskan dendam kepada Mat Saibok yang menghancurkan keluarga dan kotanya.
Jadi itulah salah satu alasan kenapa Genos mengikuti Saitama. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada Rahmap karena memberikan support Saweria sebesar 10.000 dengan pesan, "Semangat ya Bang, Saitama ini anime pertama setelah Naruto yang bener-bener gua suka." Dan terima kasih kepada Rahmap atas supportnya. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzai.